Ya. Oke, jadi hari ini kita mau membuat gambar detail penulangan tangga ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar-gambar yang sudah jadi, yang sudah pernah ada, jadi gambar detail penulangan tangga itu meliputi gambar denanya, gambar skematik, kemudian ada gambar potongan atau detail penulangan tangga. Nah, gambar-gambar ini meliputi apa aja? Jadi di gambar ini itu menunjukkan jumlah anak tangga yang pasti. Jadi gambar itu menunjukkan kalian menggunakan berapa anak tangga, misalnya ada 20 atau 21. Nah, kemudian di jumlah anak tangga tersebut panjang anak tangganya berapa, dan kemudian tulangan yang digunakan itu berapa. Jadi tulangannya misalnya ada di diameter 8, kemudian ini tulangan yang masuk ke dalam struktur bawahnya, tulangan tangganya masuk ke dalam slub atau masuk ke dalam fondasi. Jadi di gambar detailnya ini kelihatan. Nah, gambar detailnya ini bisa skala 1, 10, 20, 30. Nah, cara menampilkan gambarnya juga bervariasi ya. Jadi ada yang model ditampilkan semua seperti ini, ada juga yang tulangannya dipotong. Karena kan beberapa tangga itu tipikal ya. Nah, sekarang kita mau coba buat. Ini salah satu bentuk tangga. Kalau misalnya model tangganya seperti ini. Jadi model tangga yang akan kita gambar, misalnya modelnya seperti ini dan bordesnya tidak satu bidang ya. Jadi bordesnya posisinya naik. Nah, kalau kalian nanti kalian gambar sesuai gambar kalian aja. Jadi bordesnya bisa lurus ya. Ini saya pakai contoh yang bukan contoh di kelas supaya kalian bisa mendapatkan beberapa variasi. Nah, di sini posisinya itu kalau misalnya kita lihat di lantai satunya, posisi gambarnya ini. Nah, di sini kelihatan posisi anak tangganya di bagian bordes itu ada posisi dinding dari kamar mandi di bawahnya. Dan posisi yang ada di sini posisinya turun ya anak tangganya. Biasanya kalian pertimbangkan kalau misalnya mau membuat tangga yang tangga yang di atas kamar mandi, posisi bordes yang ada di atas kamar mandi ini posisinya cukup untuk orang berdiri ya. Nah, posisi gambar tangga ini kita biasanya buat skala 1/20. Nah, kalian bisa buat skematiknya juga dari sini. Nah, di sini kita punya tinggi tangganya itu 3,75. Jadi di sini kita bisa tulis 3750. Nah, nah, ini gambar skematik tangga ya. Jadi kalian buat seperti gambar potongan. Nah, jadi dari gambar detail ini kita bisa buat untuk selimut plat tangga. Itu selimutnya kurang lebih 20 mili sama seperti kalian buat untuk penulangan plat biasanya. Jadi kalian bisa buat line di sini. Nah, ini untuk selimutnya. Kemudian kalian bisa buat untuk tulangan utamanya, misalnya kalian mau pakai 8, mau pakai 10, silakan di sini. Nah, untuk yang atas, kalian untuk plat miringnya, kalian buat dulu penulangannya itu, kalian ambil masing-masing anak tangganya di sini. Kalian kasih ketebalan 20 mm di sini, posisi untuk tulangan utamanya ya. Setelah itu kalian buat untuk tulangannya ya. Nah, ini kira-kira untuk penulangan plat miring tangganya ya. Setelah itu kalian bisa buat untuk penulangan anak tangganya, posisinya kalian buat sama. Jadi posisi ini plat miring penulangannya, ini nanti yang masuk ke dalam slub. Nah, kalau misalnya di dalam slub ini posisinya kalian mau pakai untuk fondasi batu kali plat lacur, kalian bisa buat di sini. Mungkin saya pakai yang lebarnya 1 meter dari as. Untuk yang bagian ininya kita bisa tarik 150 ya.
Untuk penulangannya biasanya kan tulangan tangga ini kalian tekuk masuk ke dalam slug. Nah, untuk tulangan yang masuk ini posisinya itu nggak boleh di bagian yang mengalami tekuk di bagian ini ya. Jadi untuk bagian tulangannya itu kalian tekuk masuk ke dalam ini, itu ada namanya tulangan tambahannya ya. Jadi untuk yang bagian tepi ini bisa ditekuk. Nah, untuk yang bagian dalamnya ini biasanya kita tambah tulangan. Nah, untuk tulangan di dalamnya ini kita pakai tulangan pembagi yang biasanya 20% dari as tulangan utama ya. Jadi misalnya di sini tulangannya kita pakai diameter 10 ya, ini kita bisa pakai diameter 8 atau kalau enggak kita buat dia diameternya sama 8 ya. Nah, ini untuk tulangannya kalian bisa. Nah, jadi untuk tulangannya ini yang seperti kita buat contoh, ini semuanya tulangannya itu nggak ada yang posisinya nempel dengan bagian yang tekuknya seperti ini ya. Jadi posisi tulangannya itu harus menerus ya. Jadi untuk ini pun kita juga sama. Jadi tulangannya kita buat dia menerus menuju tepi sini. Nah dari sini untuk supaya tetap ada lekatannya, biasanya saya tambahkan tulangan stekan untuk masuk ke sini ya. Jadi tulangannya posisinya di sini. Nah, untuk tulangan pembaginya ini, kalian kalau misalnya mau cepat, itu biasanya saya pakai array di sini. Saya tarik ke sebelah kanan, misalnya jarak pasangnya 150 ya saya tarik. Nah, setelah itu saya rotate posisinya. Saya pakai reference, saya tarik paralel di sini. Nah, ini jadi tulangannya yang ada ini kita bisa tarik ya. Nah, ini sampai mana? Biasanya seperti ini. Posisinya kalau kalian gambarnya tebal. Kalau misalnya gambarnya cuma satu garis ya kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini kalau model gambar yang ada di lapangan. Tapi kalau kalian mau gambar detail ya kalian gambarnya dua garis seperti ini. Ini diameter 8, diameter 8, diameter 8. Kalau misalnya ini mau dibuat lebih kecil ya kalian buat diameter 6 untuk pembaginya. Karena yang dibutuhkan untuk membagi tulangan tangga itu cuma 20% dari tulangan utamanya. Nah, seperti itu. Jadi ini tulangannya kalian bisa tarik sampai ujung. Yang pasti kalau misalnya tiap kali ada tekuan itu jangan ditaruh di bagian yang nekuk seperti ini karena tulangannya nanti bisa patah ya. Jadi selalu kalian teruskan dulu baru kalian tekuk. Betul ya Pak Narto ya? Cukup muter. Nah,
terus ya. Terus dulu, nggak boleh stop. Ya. Jadi tulangannya nggak boleh tekuk di sini, jadi harus diteruskan ya. Nah, untuk yang di atas, untuk bagian yang masuk ke bordes itu juga sama. Jadi kalau misalnya kira-kira ada yang posisinya miring, apa harus tekuk seperti ini, ya kalian sebagai kontraktor atau sebagai perencana ya kalian usahakan supaya bagian ininya bisa dibuat miring dulu supaya nggak mengurangi kekuatannya. Karena apa? Karena akan menimbulkan risiko patah. Nah, posisi di sini itu kalau misalnya baloknya itu ada di sini ya. Jadi tulangannya ini kalau misalnya bordes, nah ini balok bordesnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya kalian punya balok bordes di sini, ini ukuran 150 kali 500 ini kayaknya. Karena posisi bordesnya posisinya miring ya. Jadi kalau untuk kalian lihat posisi bordes di sini, posisinya dia nyiku seperti ini, jadi dia mengambil posisi dua tinggi plat lantai yaitu ya. Jadi di sini posisi bordesnya biasanya kita bagi dua. Ini tulangan yang pertama itu lipat di sini. Nah, ini kira-kira untuk penulangan-penulangan utamanya. Selanjutnya saya buat untuk penulangan anak tangganya. Jadi penulangan anak tangga itu posisinya itu dibuat seperti ini ya. Jadi dengan selimut beton 20 mili juga dari hasil tangga, apa hasil jadinya matangnya. Kemudian ini dikasih tulangan bentuknya model L seperti ini. Ini selalu ada kaitnya seperti ini ya. Kemiringan 45 derajat, panjangnya kurang lebih sekitar 6 dp itu dengan tulangan yang lebih kecil. Misalnya untuk tulangan utamanya saya pakai 8, pembaginya 6 ya. Ini. Nah, ini masuk ke dalam ini kurang lebih ya, kurang lebih hampir setengah bidangnya ini ya. Jadi mungkin sekitar 10 50-an. Nah, di sini terus dia sampai. Nah, kalau misalnya ini kelihatan terlalu kaku, itu kalian bisa pakai fillet ya. Jadi untuk yang seperti ini kalian bisa fillet, radius yang di dalam itu 4, yang di luarnya 1,5 kali ya. Jadi sekitar 8, 12. Nah, ini ya supaya halus. Yang di sini juga sama ya. Nah, untuk yang di dalam itu kalian bisa pakai tulangan diameter 6 ya. Nah, biasanya untuk tulangannya ini cuma dipakai biasanya 2 ya. Mungkin satu sini, satu sini. Kalau misalnya diperlukan biasanya di sini tambah 1. Jadi totalnya 3. Kemudian ini tulangan. Ini masuk ke dalam sini ya. Semuanya. Apa? Kalau diperlukan di sini bolong.
gambar detail. Ini tergantung kebutuhan Pak, ini denanya juga. Jadi kolom ini kolom yang sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak pakai ya. Jadi cara memberi gambarnya seperti ini ya kira-kira. Nah kalau misalnya kalian mau buat supaya nggak lepas ya biasanya kita pakai grup ya untuk gambarnya. Nah kalau kalian perhatikan ini pun bisa kalian pakai array ya supaya buatnya ya. Nah tapi array yang bisa dipakai untuk model-model seperti ini kalian bisa pakainya array untuk array klasik ya. Jadi di sini kalian bisa ketik array klasik. Nah, jadi di sini rectangular kalau kalian ada, kalau nggak ada ya berarti kalian copy manual ya. Jadi row-nya dipakai 1, kolomnya mungkin 10, kalian bisa atur kemiringannya di sini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau sudah ini gambarnya kalian bisa kecilkan ya. Misalnya nah, setelah kalian sudah selesai, kalian selanjutnya membuat untuk keterangan-keterangannya. Jadi untuk keterangannya kalian bisa taruh di sini itu untuk menunjukkan tebalnya. Kalau ini 100 ya, ini pantus. Jadi kalian bisa buat keterangannya. Seperti ini ya. Nah, tapi untuk keterangan ini kalian bisa buat terlebih dahulu. Misalnya yang kalian skill baru kalian ngasih keterangannya. Nah, ini untuk penulangan balok bordesnya juga sama ya. Jadi penulangannya kalian bisa buat sama seperti tadi. Kalian bisa buat di sini.
Nah, untuk tulangan yang masuk ke dalam balok bordes, kalau misalnya ini udah ujung ya berarti kalian tinggal kaitkan di sini.
Jadi tugasnya kalian buat gambar ini menggunakan gambar DNA kalian, jadi tulangannya masing-masing. Nanti akan saya berikan hasil contoh jadinya yang model seperti ini ya. Oke, udah silakan dikerjakan. Jelas ya? Dulu Pak.